Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube F9 Football dalam segmen F9 Football Talks pada hari ini. Hari ini kita akan membahas dua hasil pertandingan semalam di hari Minggu malam ya, alias Senin subuh. Kita bahas dulu dari kemenangan Real Madrid melawan Athletic Bilbao. 2-0 di Supercopa de España 2022, ya, final yang sempat dimainkan bersama dengan 4 tim. Ada Atletico yang berhasil disingkirkan oleh Bilbao secara mengejutkan. Dan ada Barcelona yang tidak mengejutkan, disingkirkan oleh Madrid, tapi sudah memberikan perlawanan yang cukup baik. Tapi akhirnya Madrid ketemu dengan Bilbao di final. Skor 2-0 teman-teman. Dan ada beberapa hal yang pengen gue bahas di sini. Sebenarnya babak pertama, Bilbao cukup memberikan serangan yang baik ya, terutama dari si Inaki Williams. Dia ada bikin beberapa peluang-peluang yang cukup baik dari pergerakannya. Cuman memang masih bisa dihalau sama Alaba. Oke, Alaba bermain cukup baik pada malam hari ini, cukup bikin banyak clearance juga ya. Dan bahkan ada satu insiden ketika Inaki Williams bola mengenai tangannya si Alaba gitu. Cuman Bilbao nggak dikasih penalti sama wasit. Nah, itu gue juga bingung kenapa bisa begitu ya. Mungkin wasit nggak melihat hal itu sebagai hal yang perlu dicek di VAR ataupun ya bukan hal yang perlu dikasih penalti gitu. Berbeda dengan yang terjadi di babak kedua gitu ya. Tapi it's okay. Dan babak pertama hampir selesai. Cuma di menit ke-38 dari pergerakannya si Rodrigo, teman-teman. Rodrigo bermain cukup baik ya dari sisi sebelah kanan. Dia bisa kasih umpan ke Modric. Dan Modric shooting dengan tenang cetak gol. Oke? Sehingga membuat dia jadi pemain terbaik juga pada pertandingan kali ini ya. Dan ya it's okay. 1-0. Bilbao masih punya kesempatan sebenarnya babak kedua. Cuman sayangnya terjadi handsball ya. Dan akhirnya ketika Benzema mau coba untuk shooting ya kan handsball pemain Bilbao dan akhirnya penalti. Dan gol kedua penalti ya it's okay. 2-0 baru menit 50-an kalau nggak salah dan Bilbao semangatnya udah mulai turun. Cuman di menit-menit akhir ada handsball yang dilakukan oleh Eder Militao, bek Madrid. Dan kartu merah dikasih ke dia. Dan ada satu penalti untuk Bilbao. Cuman sayangnya Bilbao nggak berhasil eksekusi. Jadi skor tetap 2-0 dan sampai habis 2-0. Madrid bermain tidak terlalu agresif ya. Cukup tenang apalagi ketika gol penalti Benzema udah masuk. Dan Bilbao bermain cukup baik di awal-awal babak pertama. Cuman ketika kebobolan apalagi gol kedua dari Benzema juga ya semangatnya udah turun. Terlebih lagi ketika miss penalti ya. Kalau misalkan penalti itu masuk di menit akhir, mungkin Bilbao akan bermain lebih agresif lagi, masih ada waktu. Cuman dia ya udah nggak ada semangat lagi ya. Dan Madrid berhasil menang trofi pertamanya di musim ini, ya Supercopa de España dan cukup mengakui bahwa dia masih sangat unggul ya di Spanyol. Meskipun Sevilla masih membuntutinya di Liga Spanyol dan kita akan kembali Liga Spanyol minggu depan teman-teman. Oke, kita akan lanjut sekarang ke Liga Premier Inggris. Oke. Ada Liverpool Brentford dengan skor 3-0. Kemenangan di Anfield, di mana tidak ada kehadiran Mohamed Salah dan juga Sadio Mane. Masih bisa membuat Liverpool bertahan untuk bersaing, meskipun memang sangat sulit untuk menyaingi Manchester City ya. Cuman at least dia berusaha untuk tetap finish di peringkat kedua mungkin ya. Ya siapa tahu keajaiban akan datang kan ya. Dan 3-0. Gue nonton pertandingan ini dan gue bikin banyak notes sebenarnya teman-teman ya. Dari babak pertama sampai babak kedua, Liverpool itu kebanyakan crossing gak jelas. Terlalu maksa, terutama dari si Robertson ini loh. Terlalu maksa. Yang seharusnya gak perlu lu cross, lu sabar dulu, lu maksa untuk cross. Gitu. Si Arnold, gak ada yang salah, dia bingung mau passing kemana. Dan dia sering banget melakukan shooting jarak jauh yang bahkan off target teman-teman. Ya, lu jangan berpikir gue tahu dia bagus. Cuman ada banyak momen sebenarnya lu gak perlu shooting dari jauh. Mendingan lu passing ke teman lu yang lebih benar posisinya daripada lu maksa untuk shooting gitu. Dia melakukan berkali-kali. Babak pertama, babak kedua juga sama gitu. Cuman akhirnya ya babak pertama dari set piece corner si Fabinho berhasil cetak gol ya dari set piece, it's okay. Dan baru di babak kedua Liverpool bermain lebih sedikit lebih baik ketika golnya si Chamberlain berkat crossingnya Robertson dari sebelah kiri. Ini baru tepat crossingnya gitu. Dan dia menyambut dengan baik sundulan yang tenang, pelan aja. Tetap cetak gol kedua. Dan Chamberlain ya yang sempat udah melewati badai cedera beberapa musim lalu. Dan
sempat naik turun penampilannya, sekarang mulai dikasih kesempatan lagi, dan kita lihat apa yang akan terjadi ya ke depannya. Gue juga sangat suka dengan pemain ini. Chamberlain sekarang umurnya adalah, dia masih berumur 28 tahun, masih banyak kesempatan untuk dia ya teman-teman ya. Dan ya si Curtis Jones juga bermainnya nggak jelas sebenarnya gue bilang ya. Aduh, ini bener-bener dah. Fabinho sama Henderson, belakang tetap sama ya, seperti biasa. Ada Matip, Van Dijk, Robertson, Arnold, sama Alisson. Cuman depannya aja yang Jota sama Chamberlain main di sebelah kanan gitu. Dan akhirnya, menit-menit akhir si Takumi Minamino masuk. Minamino yang sempat dicemooh beberapa hari yang lalu ketika dia miss peluang besar banget lawan Arsenal yang seharusnya bisa memberikan keunggulan 1-0 untuk Liverpool di FA Cup. Tapi sayangnya nggak bisa. Jadi skor tetap 0-0 di Anfield, dan dia membalas dengan 1 gol assist dari Roberto Firmino yang berawal dari kesalahan pemainnya Brentford, yang kiper salah passing, bukan salah passing, dia passing, backnya di pressing sama Firmino rebut, bagus banget gercep Firmino, langsung kasih passing ke Takumi Minamino dan cetak gol di hari ulang tahunnya gitu, dan hadiah ulang tahun untuk dia ya. Dan meskipun memang di pertandingan ini gol Liverpool yang menurut gue bagus cuman gol yang kedua doang teman-teman ya. Gol pertama cuman set piece biasa, gol ketiga cuman dari kesalahan pemain ya. Cuman ya masih banyak kesempatan ya sampai Mane dan Salah balik. Seharusnya untuk Champions League pasti udah balik ya si Mane dan Salah, dan ya kira-kira gitu dulu teman-teman. Liverpool masih peringkat 2, poinnya 45. City peringkat 1, 56 poinnya dengan 1 pertandingan di tangan. Si Liverpool belum main lagi. Kalau dia menang poinnya harusnya 48, selisih 8 poin. Kesempatan ada, cuman konsistensi Liverpool ini loh teman-teman. Dari 5 pertandingan terakhir cuma menang 2, seri 2, kalah sekali. Sementara City 5 pertandingan terakhir menang semua, menang 5 gitu. Dan oke, kita akan lihat apa yang akan terjadi teman-teman. Dan kiranya segini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe teman-teman kalau berkenan. Boleh klik loncengnya, dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke, bye-bye. Semangat hari Senin, oke? Bye.